Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan serta tim penguji jurnal KKN pencerahan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta teman-teman seperjuangan KKN pencerahan tahun 2022, wabil khusus teman-teman kelompok 30 tim KKN pencerahan Desa Durung Banjar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan daring. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya, sehingga dengan petunjuknya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dengan petunjuknya pula amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci diterimanya suatu amal, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman yang berbahagia, di sini saya perwakilan dari tim KKN pencerahan kelompok 30 Desa Durung Banjar ingin menjelaskan apa yang telah kami buat, yang telah kami tulis di jurnal dengan tema memanifestasikan Desa Sabta Pesona demi terwujudnya Desa Durung Banjar yang mempesona. Memanifestasikan yang dapat kami artikan menciptakan dalam artian bukan kholik ya. Kholik yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Akan tetapi memanifestasikan yang dapat kami artikan yaitu kreativitas, menjadikan hal yang ada lebih dapat bermanfaat atau menjadikan yang ada menjadi lebih baik. Nama Sabta Pesona mulai umum digunakan sebagai kondisi yang harus diwujudkan pada setiap destinasi, baik wisata alami maupun buatan, agar menciptakan sebuah kenyamanan para pengunjung sehingga menimbulkan kesan yang indah setiap pengunjung yang hendak mengunjunginya. Yang melatar belakangi tema kami yaitu lingkungan yang mempesona merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus Desa Durung Banjar, di mana harapan tersebut harus diwujudkan dengan bukti nyata. Terwujudnya lingkungan Sabta mempesona tidak hanya dilakukan seorang saja, yaitu kepala desa, akan tetapi membutuhkan seluruh elemen masyarakat sekitar. Sabta Pesona merupakan program penyadaran masyarakat tentang arti pentingnya sadar wisata, yang memberikan arahan panduan supaya masyarakat memahami dampak yang ditimbulkan dari program Sabta Pesona itu sendiri. Sabta Pesona sebagai salah satu inovasi yang didefinisikan sebagai konsep menggambarkan masyarakat dalam mendorong iklim berwisata yang kondusif. Pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah. Sabta Pesona menggambarkan 7 unsur. Yang pertama ada aman, yang kedua tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Adapun unsur yang pertama yaitu aman, suatu kondisi lingkungan yang di mana destinasi tersebut atau tempat tersebut memberikan rasa tenang, bebas rasa takut serta bebas dari rasa kecemasan bagi pengunjung daerah tersebut.
Salah satu bentuk yang dibuktikan dalam unsur yang pertama yaitu aman, memastikan tidak ada gangguan dalam kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung. Kemudian unsur yang kedua yaitu tertib, di mana ketertiban suatu kondisi lingkungan di daerah tersebut mencerminkan rasa disiplin yang tinggi dan profesionalitas serta kualitas layak fisik yang teratur maupun efisien yang memberikan rasa nyaman bagi siapapun yang berkunjung di daerah tersebut. Salah satu contohnya dari unsur yang kedua tertib yaitu membudayakan antri, mentaati semua peraturan yang ada. Kemudian unsur yang ketiga yaitu unsur bersih, di mana suatu kondisi lingkungan mencerminkan keadaan yang bersih, sehat, sehingga siapapun yang berkunjung ke daerah tersebut, baik wisata daerah tersebut maupun orang luar, nyaman mengunjungi tempat tersebut. Bersih ini dapat diimplementasikan sebagaimana tersedianya tempat sampah dan memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan edukasi membuang sampah pada tempatnya, dalam artian sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian unsur yang keempat yaitu sejuk, di mana kondisi lingkungan yang mana menggambarkan keadaan daerah sekitar yang tidak membosankan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Implementasian dalam unsur yang keempat yaitu sejuk, yaitu memberikan tanaman hias di sekitar balai desa, khususnya karena kami menjelaskan tentang balai desa, memelihara tanaman hias dan memelihara fasilitas umum yang ada di tempat tersebut, yang ada di balai desa tersebut. Kemudian unsur yang kelima yaitu indah, di mana suatu kondisi lingkungan yang mencerminkan keadaan yang menarik dan indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi siapapun yang mengunjunginya. Keindahan ini dapat kami implementasikan yaitu menata tata letak tanaman lingkungan, penataan tata letak yang teratur dan rapi, kemudian memberikan pemandangan yang asri dan indah. Kemudian unsur yang keenam yaitu ramah, di mana suatu kondisi yang mencerminkan keadaan lingkungan yang teratur, tutur katanya mencerminkan orang baik, penuh dengan senyum, sapa, akrab dengan orang lain, baik yang dikenal maupun yang belum dikenal. Implementasian dalam unsur yang ke-6 yaitu ramah, menunjukkan rasa toleransi dan menghargai, selalu membudayakan 6S, senyum, sapa, salam sopan dan santun. Kemudian pelayanan terhadap masyarakat yang menyenangkan dan penuh keakraban. Kemudian unsur yang terakhir yaitu ke-7 yaitu kenangan. Kesan yang diperoleh dari setiap pengunjung setelah mengunjungi tempat tersebut yaitu kantor Desa Durung Banjar yang memberikan pelayanan yang ada pada desa tersebut, merupakan kesan yang baik bagi masyarakat yang mengunjung apabila pelayanannya maksimal dan memberikan dampak yang positif dan menghasilkan hasilnya nyata. Implementasi yang dapat kami jelaskan di unsur yang ke-7 yaitu kenangan, yaitu pelayanan yang ramah, kemudian pelayanan yang memberikan solusi, tidak hanya memberikan dan tidak hanya menerima saran saja, akan tetapi memberikan solusi. Kemudian kenyamanan yang dapat kami lihat yaitu fasilitas umum yang memadai dan nyaman. Kemudian dari latar belakang tersebut, metode yang kami ambil yaitu kualitatif, di mana
metode ini non angka. Metode pengambilan data yang dapat kami jadikan alternatif yaitu observasi, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Di mana observasi kami dan tim KKN terjun langsung mendatangi desa lokasi, desa Durung Banjar, untuk melihat kondisi secara langsung dan mengamati situasi di lapangan dengan mencatat apa yang diperlukan saat penelitian. Kemudian pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara, suatu proses yang melibatkan minimal dua orang atau lebih, di mana satu bertanya dan satu memberikan jawaban. Wawancara dibagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Musfikon yang telah kami pelajari, yaitu wawancara tersusun dan wawancara tidak tersusun. Untuk wawancara yang tersusun itu wawancara yang dimana jawaban sudah kami berikan. Misalkan, apakah di sini ada, misalkan saya ambil salah satu unsur yaitu aman. Wawancara yang dapat kami lakukan yang pertama, apakah di sini ada orang yang menjaga keamanan, dalam artian pos satpam. Yang kami berikan jawabannya adalah iya atau tidak. Seorang yang memberi jawaban hanya memberikan jawaban antara iya dan tidak. Nah, itulah wawancara yang tersusun. Adapun wawancara yang tidak tersusun, seorang narasumber memberikan jawaban panjang dan lebar, dan kami seorang pewawancara tidak memberikan batasan. Kemudian data yang dapat kami peroleh yaitu data dokumentasi. Sehingga kami bisa memberikan foto-foto dokumentasi baik berupa gambar